Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ibu ingin memberikan tutorial terkait tentang pengisian konsultasi melalui website Siadik Nona yang disediakan oleh kampus kita. Ini wajib untuk seluruh mahasiswa yang mengerjakan skripsi maupun yang tinggal menunggu wisuda. Nah, jadi bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mulai mengajukan judul, sudah mendapat pembimbing, sudah bisa mengisi eh, konsultasi melalui akun Siadik Nona yang dimiliki oleh adik-adik mahasiswa. Dan juga untuk mahasiswa yang sudah selesai ujian skripsi tinggal menunggu wisuda juga tetap wajib mengisi konsultasi melalui akun Siadik Nona masing-masing. Kenapa diwajibkan? Karena ini sebagai eh, connecting ya adik-adik ya. Ketika adik-adik dikatakan lulus di PD Dikti, nah di Siadik Nona juga sudah dikatakan lulus karena ada yang kejadian di Siadik Nona statusnya masih mahasiswa padahal sudah wisuda. Nah, hal ini karena mahasiswa tersebut belum mengisi konsul gitu ya, konsul di Siadik Nona. Nah, Siadik Nona ini kan masih baru, jadi masih banyak hal yang perlu disosialisasikan juga. Nah, jadi ibu buatkan tutorial supaya tidak ada kebingungan juga bagi adik-adik mahasiswa. Nah, ini wajib bagi seluruh mahasiswa anak bimbingan ibu maupun mahasiswa yang bukan anak bimbingan ibu tetapi sedang mengerjakan skripsi dan sudah mulai mengajukan judul. Oke, ibu akan share screen. Nah, ini ibu masuk ke salah satu akun mahasiswa bimbingan ibu. Nah, di sini adik-adik pasti masuk dulu melalui akun Siadik Nonanya, masukkan username-nya menggunakan NIM dan password adik-adik. Nah, kemudian adik-adik klik di tingkat akhir, kemudian di daftar proposal. Nah, ini contoh mahasiswa yang sudah mengajukan judul dan sudah mendapatkan pembimbing. Nah, ini pembimbingnya ada saya, pembimbing duanya. Nah, hanya saja ini eh, Nona ini ada perubahan judul. Nah, untuk adik-adik yang di akun Siadik Nonanya begitu ya, ada hal yang belum sesuai. Maksud saya mungkin ada yang mengalami perubahan-perubahan judul. Nah, ini adik-adik perlu ganti ya, edit. Nah, saya ulang kembali. Nah, bagi adik-adik yang mau mengedit, karena ini kebetulan judulnya berubah, waktu pertama kali Nona Fatima ini mengajukan judul, judulnya seperti ini, pengaruh model, em, ini pengaruh media pembelajaran ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ada pergantian judul dari pembimbing dan penguji. Nah, maka perlu diubah bagi yang mengalami perubahan judul. Nah, pastikan judul yang ada di Siadik Nona itu sudah judul yang benar, yang sekarang, gitu ya. Yang sekarang ini saat adik-adik kerjakan. Jadi tinggal diubah, ini melalui aksi yang ada, pilih aksi, ada gambar mata. Nah, kemudian ini edit. Nah, ini eh, judulnya berubah ya. Ini judulnya kemarin saya sudah minta ke mahasiswanya, mahasiswanya sudah mengirimkan. Nah, judulnya itu berubah. Yang sebelumnya media, ini menjadi pengaruh model ya. Pengaruh model pembelajaran discovery learning. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami perubahan judul, jangan lupa diedit melalui akun Siadik Nonanya menggunakan judul yang baru, yang terbaru ya.
Ini saya ganti, dia judulnya berubah menjadi pengaruh model pembelajaran discovery learning berbantuan media audio visual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 1 Tengah. Nah, ini cek kembali sudah benar belum judulnya yang sudah diganti. Ini pengaruh model pembelajaran discovery learning berbantuan media audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Negeri 1 Kupang. Nah, ini jangan salah adik-adik karena nanti ini kan terkoneksi dengan ijazah adik-adik juga ya, jadi pastikan tidak salah. Nanti untuk judul Inggrisnya boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau mau diisi berarti adik-adik tinggal ya copy saja ke Google Translate. Nah, adik-adik tinggal eh, lihat saja di Google Translate. Nah, Inggris Indonesia ke Inggris, kopikan saja. Ini bisa adik-adik kopikan atau kalau tidak mau pakai Google Translate, mau minta tolong orang lain yang mentranslate kan boleh juga, silahkan. Nah, ini diubah. Nah, kalau sudah, ini juga, nah ini tujuan penelitiannya juga pasti berubah ya. Ini berarti tujuan penelitian ini mengetahui pengaruh. hmm, Nah, ini abstraknya ya. Abstraknya ini sebenarnya kalau masih skripsi itu kan belum, kalau masih proposal ya, ini kan masih proposal nih. Nah, abstraknya ini adik-adik tulis garis saja. Nah, kemudian untuk topik, ini bukan PTK ya. Kalau PTK itu, dia judulnya bukan pengaruh, tapi judulnya penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kalau itu PTK, tapi ini kan judulnya pengaruh ya. Pengaruh model discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu kan eh, kuasi eksperimen ya. Ini masih eksperimen jenis penelitiannya gitu ya. Masih eks ini kita buat kuasi eksperimen. Nah, nah, yang bahasa Inggrisnya bisa adik-adik isi atau abaikan saja. Nah, ini kita tinggal tulis lagi eksperimen, kuasi eksperimental sih biasanya ya bahasa Inggrisnya. Nah, mau ambil saja kuasi eksperimen. Nah, ini sama nih. Kadang orang menyebutnya eksperimental kuasi atau kuasi eksperimental. Oke, nah ini setelah sudah diperbaiki, pastikan ya adik-adiknya untuk topiknya ini kalian, eh, oh maaf ya, ini topiknya harusnya bukan jenis penelitian ya, harusnya topiknya pendidikan gitu ya. Maaf, maaf. Pendidikan. Kecuali kalau diminta eh, jenis penelitiannya ya. Kalau jenis penelitiannya atau pendekatan penelitiannya, nah itu baru kuas eksperimen. Nah ini topiknya kan pendidikan ya, terkait dengan model-model pembelajaran. Nah kalau adik-adik topiknya terkait em, akuntansi, nah berarti akuntansi lah. Kalau terkait tentang pemasaran, nah pemasaran lah. Atau marketing, atau manajemen, nah manajemen lah. Tapi ini kan karena berkaitan dengan
model pembelajaran, hasil belajar, penelitiannya juga di sekolah, maka ini pendidikan ya, education. Nah, ini dosen pembimbingnya sudah, nah tinggal simpan. Nah, yakin. Oke, sudah. Nah, kemudian adik-adik isi bimbingan proposal. Nah, ini kan eh, kalau kembali kita ya ke data yang tadi nih. Kembali ke data yang tadi. Nah, ini misalkan dengan Pak Yas, lihat daftar bimbingan. Nah, ini daftar bimbingan mahasiswa ya, mahasiswanya Bapak Yes. Nah, jadi bisa lihat siapa-siapa yang saya bimbing, Pak Yes bimbing, saya juga siapa-siapa yang saya bimbing. Nah, ini nama-nama mahasiswa yang ada di sini ya. Nah, ini wajib nih eh, mengisi bimbingan gitu ya. Tapi kalau yang sudah wisuda, yang sudah dapat ijazah, tidak usah. Tapi bagi mahasiswa yang tinggal menunggu wisuda tapi belum dapat ijazah, nah wajib diisi supaya tidak ada kendala. Nah, maka adik-adik pilih bimbingan proposal. Nah, setelah bimbingan proposal, pilih tambah. Nah, pilih tambah hmm, bimbingan ke satu. Tahu kan ya? Nah, em, dosen pembimbingnya ini kan ada dua. Misalkan kalau dengan ibu yang mau diisi, maka klik saya. Nah, topiknya apa? Nah, berarti ini misalkan kan kalau bimbingan pertama itu kan judul, pengajuan judul. Nah, tanggalnya tanggal berapa ya, misalkan ya kan. Nah, ini kalau Nona Fatima ini, saya lihat dulu chatnya ya. Nah, dia mulai mengajukan judul itu dia menghubungi saya ya. Dia menghubungi saya itu dari 2023 Januari. Nah, dari tanggal 17 dia menghubungi saya terkait pengajuan judul. Nah, jadi adik-adik yang diisi mulai dari pengajuan judul. Kemudian sampai ke ujian proposal. Nah, itu yang diisi ya untuk bimbingan proposal. Yang diisi itu mulai dari pengajuan judul sampai dengan ujian proposal. Nah, sebenarnya ada di kartu konsultasi adik-adik, tinggal diisi sesuai kartu konsultasi adik-adik. Nanti tinggal adik-adik pindahkan ke akun Siadik Nona, ya. Termasuk juga kita konsultasi melalui chat. Nah, itu juga kan termasuk konsultasi ya bagi anak-anak ibu yang memberikan data awal, kan ada yang mengirimkan dari chat. Nah, itu silahkan boleh diisi melalui eh, web Siadik Nona ini, isi di kartu bimbingan. Nah, termasuk juga kalau yang eh, istilahnya ada mau ingin ganti judul atau apa, nah ada via chat, kemudian saya respon, nah itu termasuk konsultasi eh, via daringnya gitu ya, via online-nya. Nah, ini misalkan ya kembali kita ke contohnya, ini bimbingan ke satu pengajuan judul bahasan. Nah, ini misalkan em, topik permasalahan penelitian dan data awal masalah yang mendukung data awal dan data awal maaf, dan data awal yang mendukung masalah. Atau bisa adik-adik buat satu topik permasalahan penelitian, kemudian yang kedua data awal. Nah, ini kan ibu biasanya akan minta tuh, eh, saya kan selalu bertanya apa masalahnya. Nah, kemudian mana data awalnya. Nah, ini di sini kalian isi begitu ya. Pokoknya sesuaikan dengan adik-adik punya kartu konsultasi yang sudah diisi sebelumnya.
Jadi tinggal memindahkan kartu konsultasi yang ada ke website Siadik Nona. Nah, sekarang kan um, semuanya online gitu ya. Jadi selain kartu konsultasi yang kalian pegang juga harus diunggah, harus diisi gitu ya, harus diisi di bimbingan proposal di akun Siadik Nona. Ini, nah, tapi jangan lupa pilih dosen pembimbingnya ya. Pastikan dengan ibu beda, dengan Pak Yes beda. Nah, sesuaikan. Tanggalnya juga sesuaikan. Eh, yang diisi di sini adalah, sekali lagi saya ulangi, untuk bimbingan proposal yang diisi di sini adalah mulai dari pengajuan judul sampai ujian proposal. Nah, ini kan ada yang 5 kali, ada yang 6 kali, maka diisi. Nah, kemudian setelah ini linknya abaikan, lampirannya abaikan saja. Kalau mau dilampirkan eh, filenya yang direvisi boleh, tapi kalaupun tidak mau abaikan saja. Yang wajib diisi itu yang ada bintang-bintang begini. Ini artinya wajib diisi. Ini wajib diisi. Nah, dosen pembimbing ini walaupun tidak ada bintang, tapi wajib diisi, wajib dipilih. Jangan sampai adik-adik salah nama dosennya gitu. Padahal mau isi Ibu Erika, tapi yang terisi ke Pak Yes. Nah, itu nanti bermasalah juga. Jadi pastikan nama dosennya sudah sesuai ya. Nah, setelah itu sudah semua, maka adik-adik simpan. Nah, yakin. Nah, sudah kita lihat. Nah, ini bimbingan ke satu. Nah, ini tinggal menunggu saya konfirmasi begitu ya. Nah, silakan tambahkan lagi yang baru. Nah, tambahkan lagi yang baru. Nah, bimbingan ke dua ya kan. Nah, pilih lagi dosennya saya, Ibu Erika. Nah, ini saya kasih contoh yang punyanya Fatima ya. Silakan adik-adik nanti yang merespon lah. Begitu seterusnya ya, pilih tanggalnya. Nah, bimbingan yang kedua, pilih tanggalnya tanggal berapa, topiknya apa, entah mungkin topiknya penulisan atau apa gitu. Nah, tulislah di sini, bahasannya apa. Sebenarnya topik dan bahasan boleh sama. Misalkan adik-adik buat sini topiknya penulisan bab satu. Nah, maka bahasannya ya penyusunan penyusunan bab satu, rumusan masalah apa begitu seterusnya. Kemudian ini abaikan saja yang link dan lampiran, baru adik-adik klik simpan. Begitu seterusnya ya. Kalau misalkan di kartu konsultasinya ada 5 kali, tulislah 5 kali. Jadi ada bimbingan sampai 5 kali. Tapi kalau ada yang 6 kali, nah tulislah sampai 6 kali. Kalau ada yang 2 kali, nah dua. Nggak mungkin sih 3 kali ya. Seingat saya, kalau anak bimbingan saya itu paling cepat itu empat atau 3 kali. Ya paling lama ada 7 gitu ya. Tergantung. Kalau misalkan ada pergantian judul, nah silahkan. Nanti adik-adik isi, tulis sesuai kondisinya seperti catatan yang ada di dalam kartu konsul yang adik-adik pegang. Nah, itu untuk proposal. Nah, kemudian kita kembali lagi ke daftar tugas akhir. Nah, tadi kan sudah yang proposal. Nah, sekarang kita masuk ke daftar tugas akhir. Nah, ini untuk daftar tugas akhir, adik-adik tambah. Nah, ini juga belum ini ya. Bentar ya. Bimbingan. Oh, sebentar ya. Oke, kenapa ini yang tingkat akhir belum bisa ya? Sebentar.
Nah, di sini untuk judulnya kembali lagi kita tulis ya, karena ini kan, oh tadi kan yang proposal. Nah, mungkin kan ada beberapa mahasiswa yang ketika ujian proposal ada pergantian judul. Nah, gantilah, ganti di data tugas akhir. Nah, nih, kan tadi ada yang proposal, ada yang tugas akhir ya. Karena kan ada beberapa kejadian mahasiswa selesai ujian proposal, nah diminta ganti judul. Nah, ini jadi pakai judul yang benarnya, yang baru. Nah, tapi ada juga mahasiswa baru ngajuin proposal, sudah ganti judul juga. Mungkin ketika waktu ngajuin judul pertama ke pembimbing diterima. Ketika sudah bimbingan yang kedua, tiba-tiba ada perubahan judul. Nah, kalau seperti itu, catatan-catatannya itu diisi di bagian proposal, ya, di bagian bimbingan proposal, bukan di data tugas akhir. Nah, ini kebetulan Nona Fatima sesuai judulnya. Nah, ini tulis saja seperti yang tadi judulnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah education. Nah, mulai melakukan uh, kan ini kan tugas akhir ya. Tugas akhir itu kita hitung mulai dari sejak selesai ujian proposal. Nah, adik-adik kalau sudah ujian proposal, maka selanjutnya kan ada revisian ya, kemudian susun instrumen dan lain-lain. Nah, itu kita isi di bagian data tugas akhir. Nah, ini kebetulan Nona Fatima dia ujian proposalnya waktu itu. Sebentar ya, saya lihat. Nah, dia 11 Agustus 2023. Dia ujian proposal di 11 Agustus 2023, maka eh, mulai masuk ke tugas akhir itu di tanggal 12 Agustus. Nah, maka di sini tuliskanlah 12 Agustus 2023. 11 ya, maaf. Kan maaf ya, dia kan ujian di tanggal 11, mulai dianggap mengerjakan tugas akhir itu di tanggal 12. Tanggal selesainya ini kita kan belum tahu ya, karena ini kebetulan Nona Fatima ini masih proses nih, masih bimbingan-bimbingan untuk hasil. Nah, jadi eh, boleh diisi atau kita coba tidak usah isi. Sebentar kita tidak usah isi dulu ya, kita cuma tanggal mulainya kita isi. Jadi adik-adik untuk yang tugas akhir ini mulai dari selesai ujian proposal ya. Nah, kalau proposal tadi mulai dari ngajuin judul sampai ujian proposal. Nah, untuk yang tugas akhir mulai dari selesai ujian proposal sampai ujian skripsi ya. Nah, jadi di sini tulislah. Nah, ini kan belum tahu ya sampai tanggal berapa selesainya, tanggal mulai sampai tanggal selesai. Karena masih dalam proses pembimbingan Nona Fatima ini. Nah, untuk abstraknya, ini kebetulan Ibu tidak tahu abstraknya karena Nona Fatima tidak memberikan, belum memberikan file Word-nya, jadi saya belum isi. Nah, tapi untuk teman-teman, eh, kalau sudah ada abstraknya, dituliskan abstraknya ya. Tapi kalau belum ada abstraknya, ya tulis saja dulu lambang garis begini, straight gitu ya, garis lah. Nah, setelah itu kita klik simpan. Ini mahasiswa edit untuk menambahkan dosen pembimbing. Oh, mahasiswa ini belum memiliki dosen pembimbing. Silahkan edit untuk menambahkan dosen pembimbing. Oke, kita edit dulu ya.
Nah, di sini belum ada ya, belum ada, tidak ada pilihan dosennya. Hmm, di mana ya pilihan dosennya ini tidak ada. Coba kita simpan lagi. Ya, mahasiswa ini belum memiliki. Oke, ini sepertinya harus tunggu dari Pak Julio ya, tapi coba kita lihat saja dulu. Coba kalau kita klik bimbingan tadi, ini menu bimbingan, bisa tidak kita tambah? Coba. Iya ya, belum ada dosen pembimbingnya. Oke, berarti adik-adik untuk sementara, karena di tingkat akhir, saya lihat ini belum disetting dosen pembimbingnya untuk Nona Fatima. Tapi saya tidak tahu apakah teman-teman mahasiswa yang lain sudah disetting belum dosen pembimbingnya. Kalau misalkan sudah disetting, berarti tinggal diisi di bagian bimbingan ini tadi. Nah, di bagian bimbingan tugas akhir, nah adik-adik tinggal tambahkan. Tapi bagi teman-teman yang belum disetting dosen pembimbingnya di tingkat akhir, nah silahkan bertemu Pak Julio agar disettingkan. Karena seharusnya pembimbingnya sama atau pembimbing yang proposal dan skripsi, kecuali ada pergantian pembimbing, nah baru berbeda gitu ya. Nah, minta disettingkan ke Pak Julio. Nah ini kebetulan Nona Fatima belum disetting, nanti diminta karena ini belum ada nama dosennya, beda dengan yang di prosal tadi. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang sudah ada nama dosen pembimbingnya, maka teman-teman cukup isi seperti yang sebelumnya. Bimbingan ke satu. Nah, dosen pembimbingnya siapa? Nanti pilih saya, Ibu Erika. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Nah, topik bimbingannya. Nah, revisi ujian proposal gitu ya. Di topik bimbingannya revisi ujian proposal. Nah, deskripsi bimbingannya juga bisa revisi perbaikan ujian proposal. Nah, kemudian ini diabaikan yang link dan lampiran. Nah, langsung klik simpan. Begitu seterusnya ya. Simpan. Kemudian nanti setelah simpan, tambah lagi. Cara tambahnya ya sama seperti yang tadi. Nah, ini tambah gitu ya, tambahkan lagi sebanyak jumlah adik-adik konsultasi dengan ibu untuk yang hasil. Nah, untuk yang hasil itu kan mulai dari selesai ujian proposal, kemudian menyusun instrumen penelitian ya, seperti menyusun kuesioner, angket atau soal. Nah, revisinya, susunnya, kemudian ACC-nya, ACC kuesionernya, kemudian konsul uji coba instrumen. Nah, kita kan ada yang konsulnya via chat, tetap saja ditulis tanggalnya tanggal berapa, konsultasinya namanya, eh, adik-adik buatkan di situ konsultasi hasil hasil uji coba instrumen, uji validitas dan reliabilitas. Nah, begitu seterusnya ya, sampai ACC untuk ujian hasil. Nah, minimal ya pasti ada 12 kali lah ya adik-adik totalnya semua. Dari proposal sampai ujian hasil. Sampai ACC ke ujian hasil lah. Ya paling sedikit lah 10 atau 12 lah. Karena kan kita banyak ya konsultasinya. Mulai dari instrumen, kisi-kisinya, kemudian perbaikannya, kemudian uji validitas reliabilitasnya, kemudian konsultasi hasilnya, revisi lagi, baru ACC gitu ya. Nah, silakan adik-adik isi. Nah, kalau belum ada nama dosennya di tugas akhir, nah silahkan hubungi ke Pak Judio ya.
Jadi seperti itu dulu dari Ibu, tolong semuanya mengisi segera mungkin. Tata cara mengisinya sama. Kalau nanti ada yang terkendala atau belum paham gitu ya, boleh chat Ibu di grup bimbingan atau kalau ada di kampus, nah bertemu Ibu atau dari chat WA. Tapi pastikan di jam kerja dosennya, jangan di hari libur begitu. Tapi seharusnya tidak ada kendala, kan adik-adik tinggal hubungi Pak Julio untuk buatkan nama dosen pembimbingnya. Sisanya ya adik-adik tinggal isi saja, tinggal tambah-tambah-tambah begitu ya. Oke, seperti itu saja adik-adik. Terkait tutorial pengisian bimbingan melalui akun Siadik Nona. Eh, Mohon kerjasamanya agar tidak lupa mengisinya, karena ini juga untuk kepentingan adik-adik agar terdaftar di Siadik Nona sebagai lulusan eh, wisuda gitu ya, dinyatakan lulus gitu. Karena kalau tidak diisi konsul bimbingannya ya dianggap masih mahasiswa terus begitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua mahasiswa bimbingan Ibu, baik yang baru mengajukan judul maupun untuk mahasiswa yang tinggal menunggu wisuda. Oke, sampai di sini. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat pagi.